Halo semua, kali ini aku mau sharing gimana sih cara ngatur gaji dengan alokasi 10 juta. Plus nanti aku mau sharing juga gimana sih start alokasi investasi dari tahun pertama sampai tahun berikutnya. Kalian mengatur uang sama pentingnya dengan investasi. Akan sangat sulit progresnya jika kamu hanya mementingkan investasi tapi tidak mengatur uang. Yuk kita simak cerita kali ini. Dia adalah Michael Carroll, menang lotre senilai 223 miliar teman-teman. Dengan nilai 223 miliar, seharusnya sudah sangat cukup teman-teman untuk memulai sebagai modal untuk financial freedom. Cuman ternyata Michael Carroll ini sedikit berbeda teman-teman. Ternyata nggak sampai 8 tahun, angka 223 miliar tadi berubah menjadi nol teman-teman. Karena ternyata uang tadi dipakai untuk hura-hura teman-teman. Dari beli minum-minuman keras, balapan mobil mewah, dan lainnya. Pokoknya untuk hura-hura deh. Nggak ada deh untuk dialokasikan untuk deposito, investasi, ataupun sekedar membeli emas. Jadi, kalau kita berpikir dengan uang yang banyak kita bisa menginvestasikan, dengan uang yang banyak kita bisa ngatur uang, tunggu dulu teman-teman. Emosional akan bermain ketika teman-teman punya uang yang banyak. Dan dari cerita Michael Carroll ini, kita belajar sebanyak apapun uangmu, kalau kamu nggak bisa ngatur, kita tidak bisa mengalokasikan dengan bijak, uang itu tetap akan menjadi habis teman-teman. Jadi, ilmu pertama yang harus teman-teman punyai adalah bijak dalam mengatur alokasi. Sebelum kita lanjut, please jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Thank you. Kali ini, aku mau sharing gimana sih cara ngatur alokasi gaji dengan asumsi pendapatan 10 juta per bulan. Dari beberapa referensi influencer, buku, dan lainnya, biasa akan dibagi seperti ini teman-teman. Yang pertama, kebutuhan living dialokasikan senilai 50% atau 5 juta, di mana ini mengcover seluruh kebutuhan kamu untuk menunjang produktivitas kamu. Misalkan makan, biaya transport, dan biaya-biaya lainnya. Lalu, teman-teman jangan juga lupa untuk sedekah dengan alokasi minimum 500.000 atau 5%. Tapi kalau ternyata teman-teman rasa lebih rendah cukup efektif untuk teman-teman, itu nggak ada masalah teman-teman. Ini kembali kepada teman-teman pribadi. Terus untuk alokasi insurance, itu senilai 1 juta maksimum atau 10-15 persenan. Dana darurat senilai 500.000 atau 5%. Untuk investment, biasa direkomendasikan 20% atau senilai 2 juta kalau dengan asumsi gaji 10 juta. Untuk long vacation atau liburan, misalkan teman-teman mau keluar kota atau keluar negeri, teman-teman bisa alokasikan 1 juta setiap bulan atau 5-10%. At least kalau teman-teman nggak cukup dengan alokasi ini, teman-teman akan tahu pos mana sih yang boros, pos mana sih yang nggak sesuai, sehingga kedepannya teman-teman bisa adjust lagi. Sekali lagi, ilmu keuangan apapun tidak ada yang saklek teman-teman. Ini kembali kepada kebutuhan aktual teman-teman. Jangan saklek sama angka ini. Sekali lagi angka ini adalah referensi. Mereka tidak tahu asumsi kehidupan teman-teman. Kalau ternyata tidak sesuai, ya teman-teman wajib adjust. Jangan teman-teman saklek, terus produktivitas teman-teman jadi menurun. Itu malah membuat teman-teman nggak upgrade. Namun, kalau aku pribadi, ngalokasiin gaji aku tuh nggak kayak gini teman-teman. Aku melakukan beberapa riset. Aku akan kasih satu contoh weakness daripada konsep ini ya teman-teman. Karena di sini pakai percentage, berarti semakin tinggi gaji teman-teman atau pendapatan teman-teman, berarti setiap pos akan mempunyai peningkatan. Misalkan, alokasi 10 juta, living kita 50% atau 5 juta. Nanti kalau gaji atau pendapatan kita naik menjadi 15 juta, berarti pos living tadi bisa naik sampai 7,5 juta. Atau kalau misal pendapatan teman-teman naik sampai 100 juta, berarti pos living ini bisa naik sampai 50 juta teman-teman. Menurutku, ini bisa efektif atau bisa merubah habit teman-teman. Kembali kepada teman-teman, tapi kalau aku pribadi, prefer seperti ini. Pendapatan waktu itu adalah senilai 10 juta. Waktu itu aku baginya posnya sama kok. Ada pos living, pos sedekah, insurance, dana darurat, investment, dan long vacation. Aku lock dulu beberapa variabel yang menurut aku harus pertama kali dikeluarkan. Yang pertama adalah sedekah. Kita alokasikan 5-10%.
atau senilai 500.000. Untuk insurance, senilai 1 juta, 10-15%. Untuk dana darurat, 1 juta atau senilai 10%. Kenapa aku alokasi cukup gede di dana darurat? Karena aku ngejar sampai dana darurat aku terpenuhi. Nanti kalau misalkan udah penuh, alokasi ini aku alokasikan untuk investasi. Lalu untuk investasi aku usahain di atas 20%. Dan untuk long vacation, 1 juta atau 5-10%. Untuk post living, ini aku harus riset dulu teman-teman. Kira-kira berapa sih kebutuhan minimum aku selama sebulan untuk menunjang produktivitas yang meningkat. Lalu, sisanya baru aku investasikan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas post living. Yang pertama aku lakukan adalah melakukan riset teman-teman. Aku biasa menggunakan money tracker di handphoneku. Aku akan riset selama 3 bulan, kira-kira berapa sih kebutuhan aku untuk menunjang produktivitas aku yang meningkat dari waktu ke waktu. Ini adalah hasilnya teman-teman. Bulan 1 aku butuh 4,7 juta. Bulan kedua aku butuh 3,57 juta. Bulan ketiga aku butuh 3,6 juta. Average rata-rata berarti aku butuh kira-kira 4 juta teman-teman untuk bisa meningkatkan produktivitas aku. Tracking pengeluaran ini aku jalankan konsisten selama 1 tahun teman-teman. Nanti di akhir tahun aku evaluasi lagi. Kira-kira dengan angka 4 juta ini udah cukup efektif? Perlu aku tambah? Atau perlu aku kurangin ya? Pos berikutnya yang akan kita bahas adalah post insurance. Post insurance sendiri, teman-teman bisa anggarkan 10-15%. Atau kalau dengan asumsi gaji seperti ini adalah 1 juta. Teman-teman wajib untuk punya yang pertama asuransi BPJS Kesehatan. Ini menjadi fundamental asuransi untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Nanti kalau teman-teman rasa perlu manfaat lebih atau teman-teman rasa punya excess money, baru teman-teman tambah ke asuransi swasta. Pos berikutnya adalah dana darurat. Pos dana darurat ini aku alokasikan sebesar 10% atau 1 juta. Untuk kamu yang single, usahakan untuk punya dana darurat senilai 3 kali pengeluaran. Untuk yang udah berkeluarga, 6 kali pengeluaran. Dana darurat ini nanti kalau udah memenuhi target kamu, misalkan pengeluaran kamu 3 juta. Berarti 3 kali 3, asumsi kamu single menjadi 9 juta. Misalkan dana darurat kamu udah 9 juta nih. Terus alokasi free yang tadi dialokasikan untuk apa? Nah itu dialokasikan untuk investasi teman-teman. Jangan dialokasikan untuk hangout atau vacation ya. Lalu kita akan lanjut ke pos investasi. Asumsi pendapatan 10 juta. Kita udah bagi seperti kayak gini ya teman-teman ya. Untuk post living kita tadi udah dapatkan berdasarkan riset. Ternyata post living kita adalah 4 juta atau 40%. Kita totalin semua dan sisanya itu menjadi post investment atau senilai 3 juta atau 30%-nya. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan pos dana darurat kamu udah terpenuhi, itu nanti dananya akan di-switching ke investasi. Contohnya kayak di gambar ini. Dana daruratnya udah kepenuhin, nah kamu tambah pos ke investasi. Berarti investasi kamu dari awal 3 juta jadi 4 juta. Dari 30% menjadi 40%. Oke, kita ada case. Misalkan pendapatannya naik dari 10 sampai 12 juta. Berarti gimana Kak ngaturnya? Kita tidak akan bagi rata ke setiap pos teman-teman. Tapi kita akan alokasikan langsung free money tadi ke pos investment. Jadi kan tadi nambah 2 juta tuh gajinya. Nah itu langsung dialokasikan ke pos investment. Loh kenapa nggak ke pos living dan sedekah juga Kak? Itu tergantung teman-teman. Tapi kalau menurut aku sedekah mungkin bisa kita tambah. Tapi kalau untuk pos living itu kita nggak akan tambah teman-teman. Karena dengan aku menambah itu tidak akan menambah produktivitas, malah akan menambah boros. Kecuali ada kebutuhan living yang harus ditingkatkan. Oke, back to investment. Kita udah punya dana senilai 4 juta atau 40%-nya. Gimana sih Kak cara ngaturnya? Kalau aku pribadi, aku akan bagi tahun pertama sampai tahun ketiga. Karena menurutku 3 tahun pertama ini krusial banget teman-teman. Yang pertama, aku alokasikan di tahun pertama investasi ilmu 50%. Anggaran ini aku pakai untuk beli buku, ikut seminar, dan hal lainnya. Lalu, sisa 50% tadi, aku alokasikan ke investasi dengan risiko yang menengah. Biasa aku pilih RDPT. Sambil belajar, aku wajib untuk mengakumulasi kekayaanku.
dan aku strict selama 12 bulan pertama. Di tahun kedua, aku tetap jaga investasi ilmu aku senilai 25% dari anggaran. Lalu, untuk investasi resiko menengah atau RDPT, aku tetap anggarkan 50%. Nah, sisanya aku sudah mulai masuk nih ke investasi risiko yang tinggi, kayak saham atau reksadana indeks. Di tahun ketiga, kita alokasikan untuk investasi ilmu 5-10%. 5-10% ini kita pertahankan sampai kapanpun ya teman-teman. Never stop learning. Untuk investasi risiko menengah, kita pertahankan 25%. Dan untuk investasi risiko yang tinggi, kita alokasikan 65-70%. Untuk teman-teman yang mau curhat duit, bisa langsung DM ke aku ya. Formatnya nanti aku kasih di deskripsi. Berikut adalah tips gimana sih cara ngatur gaji dengan nominal 10 juta. Teman-teman bisa adjust langsung ke nominal atau pendapatan teman-teman pribadi. Sekian teman-teman, please jangan lupa subscribe, like, nyalain lonceng, dan komen kalau ada pertanyaan. Thank you.